Ini ngobrol saya jadi lupa nge-record. Udah gak apa-apa wis. Kita lanjutkan aja. Kita mulai dari record dari sekarang. Oke, berikutnya. Jadi, kalau misalkan apa namanya Bapak Ibu masih baru atau mungkin ada, saya bilangnya teman-teman aja lah ya. Soalnya kalau saya ngomong Bapak Ibu tuh kayaknya sungkan kalau lebih tua. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang pengen jadi trader, daripada bertanya apa sih atau apa namanya yang terbaik apa atau kapan belinya itu, mendingan nanya mungkin kayak gini ya. Pertanyaannya mungkin kayak gini. Kenapa sih kok dia pakai moving average 60 misalkan? Kenapa sih kok filternya pakai ini gitu? Kok filternya pakai value? Kenapa sih kok trailing stopnya itu diatur sekian persen? Kenapa sih stop lossnya kok diatur sekian persen? Nah itu kan ada perbedaannya. Jadi Bapak Ibu tahu ya perbedaan. Jadi daripada bertanya, Mas ini exponential average sama simple moving average ini bagus yang mana gitu. Mending nanya kenapa dipakainya EMA 60 gitu misalkan. Kenapa nggak EMA 100 atau 200 gitu. Nah itu akan lebih apa sih ya, ibaratnya one step lebih berpikir lebih mandiri. Dulu sih memang waktu pertama itu saya juga kurang lebih tanya seperti itu kepada orang-orang, kenapa sih Pak ini sama ini bagus apa. Cuman habis itu ya lama-lama namanya juga belajar sih. Oke, dengan bertanya apa sih misalnya, dengan bertanya bagaimana sih, kenapa sih kok pakainya moving average 60 misalkan, kenapa kok nggak pakai moving average sekian, kenapa sih filternya kok pakai ini, kenapa nggak pakai filter apa gitu. Dengan cara berpikir seperti itu otomatis nanti akan eh, mengajak apa namanya teman-teman untuk bisa punya, nanti kayak punya menarik kesimpulan sendiri gitu, menarik kesimpulan tertentu dan mengarah ke step berikutnya. Jadi step berikutnya untuk menjadi seorang trader yang lebih baik harus ini harus research. Jadi harus misalkan Bapak Ibu pakai indikator ADX, indikator MACD, indikator stokastik, RSI, itu harus research. Harus researchnya itu eh, apa namanya, harus researchnya itu dari nggak cuman dari indikatornya, dari jenis indikatornya, perbedaan, misal perbedaan antara MACD dan ADX. Misal kalau ADX itu kan apa namanya, ADX dan MACD itu kan sama-sama untuk mendeteksi tren. Perbedaannya, parameternya berbeda, itu hasilnya seperti apa, itu harus di research. Hanya karena Bapak Ibu mungkin merasa atau mungkin dapat informasi atau mungkin ada yang bilang wah moving average ini eksponensial ini lebih bagus dari simple, yang simple moving average, bukan berarti itu 100% benar. Itulah sebabnya kenapa sebagai trader yang profesional eh, tugasnya itu adalah untuk me apa namanya memvalidasi trading idea. Jadi kita punya strategi macam apa, itu dicek, di research bener apa enggak. Kalau enggak seperti itu, kalau enggak dilakukan seperti itu, ya akhirnya nggak punya pantun apa pantun, nggak punya panutan, nggak punya tuntunan, kurang lebih kayak gitu. Ada banyak cara untuk meresearch indikator, meresearch trading strategi. Salah satu contohnya ya yang seperti yang saya pakai itu Ami Broker. Itu software atau aplikasi yang dipakai untuk bisa backtesting, bisa apa namanya explore, bisa scan. Jadi kita bisa tahu seberapa efektif trading strategi yang sudah kita punya atau indikator yang lagi kita coba pelajari. Untuk data feed bisa pakai data feed dari JUC, itu juga bisa dibilang gratis. Cuman tinggal buka account, diisi, diaktifin, selesai. Nah, terus habis itu paling setiap bulan bayar 16.500. 15.000
bayar data feed data apa market info 15.000 habis itu. Tapi kalau nggak ada, kalau ada transaksi aja ya bayarnya, kalau nggak ada transaksi ya nggak usah dibayar, nggak ditagih bursa maksudnya. Terus apa lagi ya, kok di scroll sih. Nah, kok belum selesai, saya belum selesai bercerita. Jadi, misal ketika Bapak Ibu sudah melakukan backtesting, sudah melakukan mungkin ada forward testing, tapi jenis-jenis testing yang paling simpel aja backtesting aja lah. Melihat apakah indikator yang sekarang dipakai itu cocok juga sama yang masa lampau gitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari situ Bapak Ibu tuh bisa punya, mungkin akan berpikiran misalkan apakah kalau breakout, misalkan breakoutnya itu breakout yang 1 minggu atau mungkin 1 bulan, atau mungkin breakout misalkan yang breakout seperti itu, apakah hasilnya positif ataukah bisa ada continuation, kelanjutan, kurang lebih kayak gitu. Jadi Bapak Ibu dengan melakukan backtesting itu manfaatnya adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan apa ya, bisa dibilang ada pengalamannya juga. Jadi kita bisa tahu kita apakah pakai moving average yang simple dengan yang eksponensial itu efeknya apa sih. Nah, seperti yang sudah saya lakukan misalkan exponential moving average, kenapa saya pakai exponential moving average 60? Karena kalau misalkan di 60 itu saya bisa pakai untuk identifikasi sideways. Nah, padahal fungsinya hanya itu aja, mengidentifikasi sideways, membantu saya mengidentifikasi sideways nggak nih itu. Misalkan contoh Antam misalkan. Nah, di sini akan kelihatan bahwa ketika moving average-nya itu flat, dia itu menandakan trennya itu lagi sideways. Fungsinya itu cuman itu. Bantuin saya cuman itu toh. Fungsi tambahannya ya paling kalau misalkan di atas moving average 60 hitungnya bullish, di bawah hitungnya bearish gitu aja sih. Tapi intinya sih cuman paling utama itu kalau flat itu berarti sideways, kurang lebih kayak gitu. Nah, dari mana dapatnya begitu? Ya dari backtest, dari research tadi gitu. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan backtest atau research seperti itu, efeknya adalah Bapak Ibu jadi bisa naik ke step berikutnya. Dan yang biasanya bikin trader itu, terutama saya di awal-awal dulu ya, ini saya ceritanya saya aja lah daripada orang lain. Jadi pada saat di awal-awal dulu itu yang namanya saya lulusan fisika, kuliah fisika, terus kemudian belum pernah kerja selain di bidang saham ini. Jadi begitu lulus fisika, wisuda, trading habis itu ya jadi analis dan sampai sekarang gitu. Nah, ketika saya mengambil langkah seperti itu, saya berada di lingkungan teman-teman yang kuliahnya ya orang fisika juga maksudnya. Dan ketika berada di lingkungan seperti itu, ekspektasinya itu bisa dibilang orang yang nggak tahu trading itu ekspektasinya bisa jadi luar biasa. Jadi yang membunuh trader itu adalah ekspektasinya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen menjadi trader yang lebih bagus, ya sebaiknya punya ekspektasi yang benar dulu. Contoh. Dulu misalkan Bapak Ibu pernah berpikir bahwa apakah dengan trading itu berarti bisa menghasilkan uang setiap hari? Jadi dulu ekspektasinya tuh kalau misalkan trading, wah tiap hari bisa cuan, tiap hari bisa profit. Terus habis itu dari belajar, ini ada pertanyaan. Oh, maaf Pak, ada rekaman webinar? Ada. Ada ini direkam tadi, ini lagi direkam sih. Tadi penggunaan periode 5 sama 10 kok beda. Oke. Nah, itu juga termasuk. Jadi nanti ceritanya sih cuman
paling 15-30 menit lah. Nah, jadi kenapa periode di stokastik saya pakai 5 sama 10? Nah, itu ada bedanya sih, ada ceritanya gitu. Terus kita lanjutin ya. Apakah dengan trading itu bisa dapat duit setiap hari? Apakah kalau misalkan saya belajar, misalkan dulu kan saya baca bukunya Steve Nissen. Terus habis itu Steve Nissen itu kan terkenal dengan ada dikasih nama ya candlenya. Ada Bullish Army, ada Three White Soldier, ada Dark Cloud Cover, ada Piercing Light, Piercing Line, Piercing Pattern lah kayak gitulah. Pokoknya namanya macam-macam. Terus habis itu pertanyaannya, apakah dengan memahami atau belajar atau ngapalin chart pattern seperti itu bisa bikin profitnya wow gitu dengan resiko yang lebih kecil atau enggak kan? Dulu kan ekspektasinya begitu. Jadi dengan belajar seperti itu, wah, up and handle, head and shoulder, terus habis itu grafiknya digaris-garisin semuanya. Terus habis itu ada masa-masa juga ketika dulu kan trading kan akunnya kan nggak mungkin langsung besar ya, nggak mungkin langsung akun 1 M gitu, nggak, duit dari mana itu. Nah, dulu trading dari akun yang kecil-kecil. Terus ada trader, ini juga saya alami waktu ya saya punya teman yang seperti ini. Jadi ceritanya dia itu punya akun katakanlah 5 sampai 10 juta misalkan. Ekspektasinya dia ketika di saham, ketika di market itu dengan 1 bulan dia bisa untung 3 juta misalkan. Padahal akunnya 5 juta. Berarti kan itu kan lebih dari 50% profitable-nya. Profitnya lebih besar dari 50%. Nah, apa yang terjadi ketika dia nggak berhasil memenuhi ekspektasi seperti itu? Atau mungkin ada trader yang bilang, "Oh, saya pengen cuan 10% tiap hari." Profitnya 10% setiap hari. Nah, kalau misalkan ternyata nggak terrealisasikan, kalau misalkan akunnya atau isinya kecil sih, mungkin ya, mungkin misalkan kalau akunnya itu 1 juta misalkan, mungkin cuan 10% atau 100.000 itu mungkin gampang. Tapi begitu akunnya 1 M, cuan 10% berarti kan berapa itu? 100 juta. Itu belum tentu gampang loh. Gitu. Kadang ekspektasinya itu ekspektasi yang membunuh trader itu seperti itu. Apakah bisa sehari 10%? Ya mungkin bisa, mungkin. Tapi itu mungkin ketika Bapak Ibu sedang benar-benar dalam kondisi yang beruntung ya, lucknya itu mungkin apa namanya? Ibaratnya sangat-sangat beruntung lah. Setiap hari bisa 10% gitu kan. Setiap hari beli saham pasti auto reject gitu. Nah, itu. Ngelihat saham auto reject, misalkan kemarin Apex. Nah, kemarin contoh sahamnya Apex misalkan. Nah, kemarin kan waktu tanggal 26 27, wah itu auto reject terus itu Apex itu. Nah, ketika ada trader yang beli saham Apex terus kemudian untung wah puluhan persen. Nah, terus dia mulai berekspektasi. Dia mulai buka kalkulator, dia mulai ngitung. Wah, ini kalau setiap hari 20%, 20%, 20%, wah ntar sebulan berarti sekian. Wah, itu ekspektasi yang bisa membunuh. Nah, jadi kalau misalkan memang teman-teman tuh serius untuk trading, ini juga buat teman-teman saya. Jadi ketika saya kuliah itu kan saya di fisika ya, teman-teman saya itu nggak ada yang trading. Ketika kami lulus wisuda, teman-teman saya kemudian ada yang kerja di lapan, ada yang kerja di ada yang sekolah lagi, ada yang terus riset, ada yang maksudnya riset tuh kerja apa sih kayak peneliti. Nah itu kayak peneliti nuklir apa gitu, pokoknya fisika lah. Tapi begitu kemudian zaman sekarang ini udah mulai terkenal kripto lah, apalagi IPO-nya elektronik lah, atau mungkin yang kemarin itu babi ngepet lah. Nah itu kan itu mulai tergerak untuk melihat saham. Nah tapi tadi saya mau ngomong apa ya?
hampir 99% trader yang mencoba untuk berekspektasi, wah saya setiap hari harus untung 10% gitu. Wah saya harus profit setiap hari. Itu biasanya malah jadi gagal. Nggak survive intinya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu kalau misalkan mau serius trading, berarti pertama minimal, bukan pertama lagi sih, minimal harus punya ekspektasi yang bener lah. Jangan jangan ekspektasinya jangan ngawur lah, kurang lebih kayak gitu. Wah udah 47 orang. Oke, kita mulai nanti yang agak serius. Yang daftar 100 loh. Belum penuh. Jadi kalau misalkan apa sih ekspektasi yang benar itu seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu harus tahu, nggak setiap hari itu bikin profit. Jadi you won't make money every day. Jadi nggak setiap hari kita menghasilkan profit. Karena yang namanya trading strategi itu kan kita mencari peluang di kondisi market tertentu supaya kita bisa profit dari situ. Tapi kan kita juga tahu market itu kan selalu berubah. Kadang trending bullish gitu kan, kadang habis itu sideways. Dan sidewaysnya sendiri kadang melebar, kadang menyempit. Artinya teman-teman itu belum tentu ada pada saat kondisi yang yang profitable. Jadi kondisi marketnya, jadi Bapak Ibu itu akan profit ketika kondisi marketnya itu sesuai dengan trading strategi kita. Misal mungkin di bulan kemarin, di bulan April, oke lah katakanlah dari portofolio saya untungnya bisa misalkan 30% gitu misalkan. Padahal marketnya nggak kemana-mana. Mungkin ketika di periode bulan kemarin, dan semoga bulan ini juga masih, strateginya atau mungkin cara indikatornya mungkin sesuai. Mungkin Bapak Ibu waktu di tahun kemarin ada yang pernah tahu kalau saya pernah pakai yang kotak-kotak kecil hijau itu yang ada di chart. Ini kan kotak-kotak. Nah, ini kayak gini contohnya. Nah, ini ada kotak-kotak hijau ini. Nah, itu ada strateginya sendiri. Itu strategi dipakai buat nyopet. Karena pada saat itu nggak ada yang trending, nggak ada yang rally itu maksudnya. Jadi misalkan di akhir tahun kemarin itu ya bulan September, Oktober, November. Nah ini September, Oktober, November. Ini kan BBCA ya. Ya kalau misalkan BBCA kan saya ngajakinnya nggak bisa banyak, nggak bisa rame-rame. Tapi ketika di bulan Agustus September ini kan BCA lagi turun, big capnya itu turun, marketnya lagi nggak enak dan strateginya harus berubah. Jadi belum tentu strategi yang sama itu bisa diterapkan dalam semua kondisi dari awal tahun sampai akhir tahun gitu misalkan. Nah, ketika marketnya itu nggak sesuai dengan trading strategi kita, otomatis trading strategi kita nggak akan berhasil dan kita akan cenderung kalah. Itulah sebabnya kenapa kita belum tentu bisa profit setiap hari. Jadi sebaiknya untuk trader yang baru, hilangkanlah ekspektasi, wah saya pengen profit 10% tiap hari ya, semacam itu. Sebaiknya jangan. Tujuannya supaya bisa survive. Terus yang tadi tentang misalkan portofolio saya katakanlah 5 juta. Kemudian dari 5 juta itu sahamnya yang beli kebetulan auto reject, dapat cuan katakanlah 20%. 20% dari 50 juta. 20% dari bukan 50, 20% dari 5 juta itu 1 juta. Nah, ketika dapat 1 juta dalam 1 hari 2 hari gitu misalkan,
dari 5 juta itu ya. Trader baru itu biasanya berpikir, wah, kalau sehari 2 hari dapat sekian, seminggu 2 minggu dapat berapa sekian, udah dihitung kan, sebulan 2 bulan dapat sekian, wah itu. Tapi apakah sebenarnya itu bisa dilakukan? Ya bisa, tapi nggak gampang. Nggak gampang karena kalau misalkan sekarang sih, ya kalau misalkan masih portofolio masih kecil, itu gampang karena meresikokan sebagian besar sebagian besar pelurunya dalam sekali tembak, itu ibaratnya kayak gitu. Kasarannya misalkan beli 5 juta dapat untung 20%, oke, selesai. Nanti kalau misalkan sesuai trading marketnya berjalan sesuai dengan ekspektasi, tiba-tiba dos langsung targetnya tercapai 20% portofolio misalkan. Tapi kalau misalkan equity-nya jadi 50 juta atau 500 juta dalam 1 hari, saham apa sih yang auto reject 20% tapi kita bisa beli jebret 500 juta gitu. Nah, jadi walaupun teman-teman yang baru jadi trader itu portofolionya masih kecil, jangan sampai terus wah ini cuma 5 juta aja duitnya, udah all in lah gitu. Jangan seperti itu. Karena nanti sekarang sih masih kecil, tapi nanti itu bisa gede. Jadi ketika gede, harusnya pemikirannya itu sudah terasa, sudah terbiasa. Jadi saya itu tergolong orang yang mungkin bukan bertalenta lah. Jadi ada orang kan yang pinter itu memang dari sananya udah pinter, jadi belajar baca buku sebentar langsung ngerti gitu. Nah kalau saya itu bukan tipe yang seperti itu, tapi saya tipenya adalah yang belajarnya harus diulangi gitu kan, sampai terjatuh itu baru bisa. Itulah sebabnya kenapa menurut saya yang namanya trading strategi itu yang bagus adalah ketika si trader itu melatih strateginya itu berulang kali. Percuma kalau misalkan trader itu punya strategi banyak sekali tapi cuma dilatih sekali, percuma. Jadi kalau dia bisa berlatih berulang kali, dia bisa tahu kelebihan dan kekurangannya. Tapi apakah misalkan kita punya porto sekian, terus kemudian dalam waktu singkat itu bisa cuan 50%, 20%, 50% misalkan. Hanya karena itu terkesan mudah bukan berarti itu bisa dilakukan. Jadi paham ya Bapak Ibu ya. Oke lah, mungkin dari 5 juta mungkin bisa didouble jadi 10 juta dalam waktu singkat, tapi dalam waktu yang jangka panjang kemungkinan besar nanti akan diminta balik sama market. Karena dari sisi pemikirannya belum jalan gitu. Itu trader yang pemula biasanya begitu. Ya sebagai contoh ya saya sendiri dulu pernah ngalamin. Jadi duitnya pertama kecil, oke. Habis itu dapat duit banyak, gede gitu kan. Habis itu trading dengan cara yang sama waktu di awal itu, yang waktu bisa dobelin dari dulu awalnya di forex sih. Dari 1 juta jadi 2 juta double kan. Dari 2 juta jadi 4 juta double. Gitu. Begitu duitnya 10-20 juta dengan cara yang sama didobelin ambruk. Itu. Jadi solusinya bagaimana? Daripada Bapak Ibu mencari jalan singkat, jalan pintas gitu ya, cobalah investasikan uang dan waktunya untuk belajar dengan benar lah, ibaratnya kurang lebih kayak gitu. Jadi dari returnnya itu di kayak misalkan daripada di sikat langsung profitnya langsung banyak, mendingan step by step tapi terstruktur gitu. Nah kemudian dulu saya pernah inget, mungkin Bapak Ibu, mungkin ya teman-teman juga tahu, mungkin teman-teman saya juga yang trader baru awal-awal itu juga tahu bahwa
dia itu misalkan seorang peneliti, dokter, atau mungkin apa sih namanya, pengacara, dia itu pernah mengalami masa butuh waktu lama untuk punya skill tertentu. Oke, katakanlah dokter lah, dokter yang spesialis misalkan. Dia itu butuh belajar tahunan untuk jadi spesialis. Itulah sebabnya dulu waktu awal-awal saya jadi trader, pernah ada yang ngomong, jangan lihat duitnya. Katakanlah kalau misalkan dari apa namanya, duit 5 juta dibagi menjadi 5 saham masing-masing 1 juta, 1 juta untung 10%. 10% kebanyakan. 1 juta untung 2%. Dari 1 juta untung 2% berarti berapa? 1 juta 20.000 ya. 1 juta bagi 100. Iya bener, 20.000. Untung 2%. Dari 5 juta bagi 5 saham masing-masing maksimal beli 1 juta, 1 juta untungnya 2%, 3%, 20.000, 30.000. Nah, duitnya kecil. Jangan lihat duitnya, tapi lihatlah proses belajarnya. Itu yang dulu pernah seorang senior berkata pada saya tuh gitu ceritanya. Jadi mereka yang profesional pun mereka juga nggak dalam waktu singkat bisa mencapai semua itu gitu ibaratnya. Walaupun di Instagram kita lihat tuh ada yang pamer profit ratusan persen, puluhan persen itu kan. Ya mungkin itu karena kita lihatnya sekarang. Kita nggak lihat waktu dia itu masih ibaratnya untungnya masih 100.000, 200.000 kayak gitu. Mungkin kita belum lihat ketika masa-masa itu. Kita lihatnya sekarang. Jadi hargailah proses belajarnya. Jadi misalkan Bapak Ibu belajar gitu kan, nah hargailah proses belajar Bapak Ibu sendiri. Mungkin kita akan butuh waktu tahunan untuk misalkan kita belajar indikator, bermacam indikator, kita belajar membuat trading strategi, kita bikin kesalahan, mungkin nggak disiplin, mungkin ya semacam itulah, sampai kemudian nanti kita juga butuh tahunan untuk melihat apa sih keunggulan yang kita punya. Itu memang butuh waktu lama sih. Jadi buat teman-teman saya yang baru melihat dunia saham hanya karena melihat orang cuan puluhan persen dari saham itu, terus habis itu jangan sampai berpikir untuk keluar dari kerjaan sekarang habis itu langsung trading. Nah itu nggak gitu caranya, nggak gitu konsepnya. Misalkan habis baca, habis ikut seminar, habis ikut webinar online gitu, misalkan ngelihat saham untung puluhan persen, terus kemudian dia berpikir untuk wah saya resign aja deh. Nah, nggak gitu jalan, nggak gitu konsepnya. Jadi Bapak Ibu harus siap, teman-teman trader itu harus siap bahwa nanti di depan itu akan ada ibaratnya jalan terjal pembelajaran yang harus diproses. Gitulah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ada hal yang nggak kalah penting, itu adalah memanage risk. Resikonya itu di apa sih namanya ya, supaya nggak terlalu besar. Intinya sih manage risk itu adalah seperti ini. Nggak ada market yang selalu trending, nggak ada market yang selalu bullish, begitupun nggak ada market yang selalu bearish. Itu perlu diingat. Kalaupun LPPF misalkan, kalaupun LPPF sekarang uptrend terus, dia nggak akan uptrend selamanya. Kalaupun si Antam sideways terus, dia nggak akan sideways selamanya. Dan begitu juga nggak ada strategi yang selalu berhasil selamanya.
nggak ada. Jadi misalkan kemarin atau mungkin bapak ibu pakai strategi buy break misalkan, nggak selalu berhasil. Kadang ada yang berhasil, nanti ada masanya dia nggak berhasil. Ganti strategi lain, strategi buy and weakness, strategi mungkin kemarin beberapa di bulan-bulan lalu ya, bulan Maret April itu eh hidden divergence itu luar biasa. Sampai disebut terus. Saya ingatnya Antam ya. Antam sideways. Apalagi ya? Ingatnya Antam karena saya inget jadi. Nah, jadi tadi saya mau cerita apa ya? Itu sebabnya kenapa harus di manage resikonya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, bergantung dari trading strategi. Teman-teman bisa pakai stop loss, bisa ngurangin size belinya. Tadinya belinya 1 juta misalkan, jadi belinya 750.000 aja. Yang tadinya belinya di awal 5 juta gitu, terus habis itu karena udah naik gitu kan, wah ini belinya mungkin 2,5 aja lah gitu, dikurangi posisinya, itu bisa. Pasang stop lossnya itu bisa caranya. Atau mungkin yang tadinya wah saya pakai limit lah, limitnya di all in gitu misalkan, tapi begitu harganya sudah tinggi naik, oh saya pakai cash saja lah daripada ntar kena, kalau pas turun terus masih pakai limit malah ruginya double. Nah kayak gitu tuh masih bisa. Kuncinya adalah bagaimana cara memanage resiko ketika kalau misalkan kena cut loss itu cuman rasanya kayak digigit semut aja, nggak kayak digigit harimau, nah gitu, nggak. Kalau bahasa Indonesianya itu bahasa Jawanya itu gimana kalau eh, eh, kalau pas lagi cut loss tuh rasanya cuman kayak dicupit aja, bukan kayak dibrakot itu brakot gitu. Itu jadi ceritanya dulu itu waktu pas awal-awal trading pertama tadi kan ya, 5 juta dibagi 5 saham masing-masing 1 juta, dari 1 juta itu untungnya 20.000 30.000 gitu kan. Wah kecil, maksudnya kecil, untungnya kecil gitu. Terus kepikir wah biar untungnya marem. Marem itu bahasa Indonesianya apa ya, biar untungnya itu lumayan gitu kan. Wah tadi yang belinya maksimal 1 juta sekarang jadi 2 juta ah. Nah itu padahal harganya sudah naik. Atau ketika pas lagi rally ya, lagi naik katakanlah MLPL, nah misalkan ada trader yang ketika belinya itu bagus, waktu itu beli di seratusan, 100 naik 120 dia udah jual, dari 100 ke 120 berapa coba, 20% udah dijual. Habis itu naik lagi 140, beli lagi dia 140 naik, jual di 160, masih dapat 20 rupiah, masih lumayan. Tapi terus habis itu semakin naik, yang tadinya di bawah waktu pas beli 100 itu belinya cuma 1 juta, yang waktu di 140 belinya 2 juta, memang untungnya lebih banyak. Begitu sampai 180 belinya itu 5 juta. Pas 180 beli 5 juta, harganya koreksi. Yang dia dapat untung di belakang-belakang yang sebelum-sebelumnya hilang. Nah, itu ketika hilang yang belakang-belakangnya, itu yang saya bilang waktu lossnya itu kayak dimakan serigala, dimakan harimau, wow gitu. Itulah pentingnya risk management. Jadi jangan lakukan hal yang pernah saya lakukan dulu ya. Selalu konsisten. Ngomong konsisten tuh harusnya belakangan nanti. Oke. Kemudian you must trade with an edge. Edge itulah.
Nah, Bapak Ibu itu trader, teman-teman trader, kalau misalnya tradingnya bisanya pakai, katakanlah saya bisanya trading pakai moving average itu misalkan, ya sudah nggak apa-apa pakai moving average saja. Saya misalkan bisanya pakai Ichimoku misalkan, ya sudah nggak apa-apa pakailah Ichimoku aja. Terus habis itu ketika saya pakai Bollinger Band, terus habis itu untung, terus Bapak Ibu berubah ke Bollinger Band. Nggak gitu konsepnya. Saya pakai Bollinger Band berhasil itu karena saya berulang kali pakai. Jadi saya pakai terus saya asah gitu kan. Karena saya asah terus menghasilkan hal yang positif. Jadi ketika saya ibaratnya misalkan pakai Bollinger Band saya belum beli, misalkan orang lain yang pakai Ichimoku wah udah beli dari kemarin-kemarin gitu, nggak masalah. Bukan berarti strateginya itu salah, bukan, nggak berarti seperti itu. Hanya karena orang lain belinya udah duluan tuh saya belinya belakangan gitu kan, terus habis itu saya harus pakai strateginya orang lain itu enggak. Karena saya tahu betul apa yang saya pakai, saya tahu betul apa yang saya kerjakan. Jadi ya kalaupun gagal ataupun kalaupun lossnya itu kayak digigit semut doang gitu. Karena ya tadi yang sebelumnya sudah melakukan risk management. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum punya keunggulan, maksudnya kayak trading strategi, sebaiknya sih mulailah untuk mencari apa sih yang Bapak Ibu tuh kuasai. Indikator apa? Kalaupun belum menguasai, nggak ada nih Mas, nggak ada Mas yang saya ngerti, ya belajar aja. Mulailah belajar. Start dari apapun. Karena yang namanya analisa teknikal tuh saling berhubungan, jadi saling connected. Jadi misalkan Bapak Ibu belajar MACD misalkan, secara otomatis nanti ketika ngelihat aligator itu akan ngerti. Karena konsepnya sama. Misalkan nanti Bapak Ibu ada yang belajar stokastik, nanti ketika lihat RSI atau CCI nanti pasti akan lebih mudah ngertinya karena konsepnya hampir sama, sama-sama osilator. Belajar MACD nanti lihat ADX pasti ngerti karena konsepnya hampir sama, sama-sama trend follower. Jadi mulailah dari apapun yang mudah dipelajari, ya mulailah dari situ. Ibaratnya Bapak Ibu udah punya satu nilai lebih lah ketika terjun di market. Nggak kayak mungkin waktu saya awal-awal itu bingung mau lihat apa. Terus jangan hanya karena Bapak Ibu belajar ADX MACD terus dipasang barengan, enggak, bukan gitu konsepnya. Kalau misalkan Bapak Ibu belajar stokastik, RSI, CCI terus dipasang bareng semuanya, enggak gitu konsepnya itu. Jadi, walaupun Bapak Ibu mungkin udah belajar trading psikologi, udah belajar risk management, terus kemudian udah ngatur-ngatur ngitung-ngitung reward ratio, udah ngatur apalagi ya, belajar candle pattern segala macam. Tapi kalau misalkan nggak ada yang ibaratnya kayak jurus yang memang Bapak Ibu kuasai, ya percuma. Gitu maksudnya. Nah, ada hal yang setelah Bapak Ibu belajar risk management, belajar money management, belajar trading psikologi, punya trading strategi segala macam. Ada hal yang mengganggu yang dulu pernah saya rasakan. Ketika ini mungkin gambar ini mungkin udah sering dilihat ya. Jadi apa sih namanya, mungkin dengan berbagai versinya, ini yang versinya saya. Jadi dulu setelah belajar backtesting, bikin AFL, ngatur periode, setting parameter gitu kan, ketika saya jalankan
itu gagal 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 gitu. Nah, yang mau saya ceritain hanya karena eh, bapak ibu punya trading strategi yang sudah di backtest, yang sudah persentase winning rasionya tinggi atau profitnya rasionya tinggi, punya rasio-rasio apa itu bagus sekali gitu kan. Hanya karena bapak ibu sudah punya seperti itu, belum, bukan berarti ketika dijalankan langsung boom profit itu, bukan, enggak gitu konsepnya. Misalkan saya udah punya strategi ABCD gitu, kita ketika dijalankan jebret marketnya jalan jam 9 pagi langsung profit, enggak, belum tentu seperti itu. Oke, memang ketika saya backtest hasilnya bagus, ketika saya jalankan harusnya profit. Nah, mungkin memang itu benar di teorinya, tapi kan realitanya nggak sesimpel itu. Realitanya kadang bisa jadi kalah 10 kali beruntun, bisa jadi. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kalah 10 kali beruntun, kemudian nanti akan berpikir, ini bener nggak ini strateginya? Ini jangan-jangan udah ganti lagi. Ini akan terjadi ketika bapak ibu atau teman-teman ini ngalami hal yang namanya optimasi. Jadi MACD contohnya gini, MACD itu kan periodenya 12, 26, 9. Nanti ada yang iseng ganti jadi 13, 30, 5 gitu misalkan. Habis itu padahal yang namanya parameter itu dari yang 1 sampai 200 saja kemungkinannya udah banyak sekali. Misalkan ADX nya periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dicobain semua, di backtest semua gitu. Belum tentu berhasil sih ya. Jadi kalau misalkan ya bapak ibu udah punya satu trading strategi, kemudian dicoba dan terus kemudian gagal, bukan berarti itu strateginya salah, belum tentu. Bisa jadi belum pas aja waktunya. Terus gimana caranya ngatasinya? Apakah kita langsung ganti strategi? Enggak, belum tentu. Kalau strateginya itu di create-nya udah bener caranya, bapak ibu cuma tinggal dieksekusi aja, eksekusi aja terus. Tapi caranya ya diganti, kurangi misalkan size-nya. Mungkin bapak ibu ada yang pernah dengar kayak manage apa namanya, resikonya 1%, 2% gitu ya, semacam itu. Kadang sih kalau misalkan apa namanya, yang seperti itu tuh nggak harus saklek 1%, 2% gitu. Kadang sih kita bisa berimprovisasi. Kalau misalkan 1% aja agak kegedean, ya udah dikurangi lagi belinya. Makanya ada trader yang beli itu cuman satu lot gitu. Tujuannya apa? Tujuannya cuman biar buat ngetes saja satu lot, atau mungkin cuman buat penanda gitu kan. Wah, ini saya pernah beli di harga sekian gitu. Cuman beli satu lot gitu. Ada yang kayak gitu, itu ada fungsinya gitu. Jadi jangan remehkan, wah belinya cuma satu lot itu, enggak. Karena konsepnya bukan untuk diprofitkan, tapi ada tujuan lainnya. Misalkan untuk ya itu nandain harga, saya pernah punya barang ini, barang ini, barang ini gitu. Gitu aja sih. Nah, hal lain yang saya alami juga dari awal saya pertama kali trading itu 2011, 2010 malah. 2010 itu 10 apa 11 ya? Kayaknya 10 deh. Ya, habis itu kejeblos Java Pegas soalnya. Pegas dari harga 4.000 ambles sampai 1.500. Apa namanya? Udah pakai limit all in lagi. Cuman beli Pegas, habis itu ambrol. Wah, itu masa-masa kelam. Nah, dari sejak itu sampai sekarang kita ini jadi trader itu adalah selalu jadi murid ya, selalu belajar dari market. Kita nggak pernah, jadi dulu kan market itu kan mulai dari jam 10 ya kalau nggak salah ya, dari jam 10 sampai jam 4 sore
Terus kemudian dimajuin jam 9, habis itu sekarang masa pandemi jam 9 sampai jam 3 sore. Selalu ada hal baru. Dulu nggak ada pre-closing, sekarang ada pre-closing, ada post-closing. Dulu auto rejectnya itu 25% atas bawah, sekarang bawah 7%. Dulu itu fraksinya cuman ada 1, 5, 25, iya kalau nggak salah ya. Sekarang ada 1, 2, 5, 10, 25. Nah, market selalu berubah dan kita harus selalu belajar dari market gitu. Jadi hanya karena saya punya trading strategi yang sudah pernah dibuat dari 5 tahun yang lalu, bukan berarti itu habis itu nggak belajar lagi. Jadi jangan sampai teman-teman merasa bahwa wah saya udah ngerti semua jadi nggak perlu belajar lagi. Nggak, jangan, konsepnya nggak gitu. Nah, masih belum tembus 100 ini pesertanya. Dulu waktu pertama kali belajar, saya itu belajar mulai pertama itu dari candle. Candle itu apa sih? Dulu belajar dari buku saham dulu belum banyak ya. Kebetulan saya belajar dari salah satu trader yang dulunya yang ibu rumah tangga itu loh yang inisialnya E itu. Nah, itu itu belajar bukunya itu. Karena saya nggak tahu saham itu apa awalnya. Dan habis itu belajar dari bukunya apa namanya? Steve Nissen itu. Yang bahasa Indonesia itu si Technical Analysis for Mega Profit. Terus apa namanya? Habis itu karena udah lihat gambarnya ya, saya habis itu baca si Steve Nissen, baca yang Martin Pring itu dan buku-buku PDF yang tentunya mungkin mohon maaf bacakan karena waktu itu nggak tahu mau cari buku di mana. Namanya juga mahasiswa. Kemudian beberapa tahun berikutnya gitu kan, saya merasa wah itu aja udah cukup gitu kan. Wah, candle aja lah, saya pakai candle aja lah. Tapi ternyata waktu itu kena apa namanya? Kena batunya ketika indikatornya ini naik, harganya naik tapi indikatornya nggak naik. Nah, dari situlah ngerti divergen. Bisa ada divergen yang reguler, ada yang hidden. Yang minggu kemarin sudah pernah diceritakan, nanti kita akan bahas lagi. Ini udah berapa? Udah 1 jam. Wah, udah 1 jam. Oke. Iya itu EM itu. Ya kan nggak apa-apa sebut nama lah. Ellen May itu dulu belajar dari bukunya itu, nggak ada bukunya dulu, nggak ada. Dulu nyari buku tentang saham itu nggak ada. Saya mau baca saham, mau membuka wawasan tentang saham itu dari mana ya nggak tahu kan. Suatu ketika si bapak saya kemudian belajar saham ngasih tahu nih, Tri bapak lagi baca buku ini gitu kan. Ya udah saya sengaja ikutan baca selembar 2 lembar, nggak ada salahnya, nggak ada ruginya lah, ibaratnya nggak ada ruginya selembar 2 lembar. Ternyata gambarnya banyak ya iyalah candle kan gambar semua. Nah, saya kalau belajar buku fisika itu belajar 1 halaman 2 halaman ngantuk. Nah, ini habis ini pas waktu belajar candle buka halaman 2 halaman isinya gambar candle itu open di mana, closing di mana, nggak ngantuk, ya udah lanjut belajarnya, kurang lebih kayak itu. Nah, dulu mikirnya wah candle aja udah cukup ya, nggak perlu indikator. Dulu sempat saya ngalami masa-masa chart saya isinya cuma candle tok. Cuman ya habis itu ya karena yang namanya market selalu berubah, ya kita harus selalu belajar mengikuti market dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan marketnya. Jadi kalau misalkan kita punya trading strategi, ada yang trend following, ada yang reversal, ada yang kalau lagi bearish jelas nggak usah trading, ngapain lagi bearish di tradingin. Jadi itu menghasilkan sekarang saya punya beberapa
trading strategi yang bisa dijalankan di kondisi market yang berbeda. Jadi kalau misalkan dulu mikirnya kan di saham cuan bisa bullish itu kan. Ya kalau bearish kan bisa trading gold. Kalau kalau di gold, forex dan kawan-kawan komoditas kan kalau nge-short kan masih bisa. Pasang sell kan masih bisa. Nah, disitulah fungsinya untuk yang sell itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan belajar sediakan untuk trading strategi yang untuk kondisi market yang berbeda-beda. Jadi dipersiapkan gitu. Nah, yang paling penting berikutnya adalah kontrol emosi. Ada sebab, ada akibat, ada terang, ada gelap, kurang lebih kayak gitu ya. Kontrol emosi. Semua hal itu selalu ada dua sisi yang berbeda. Ada buy, ada sell lah itu. Ada untung, ada rugi. Begitupun juga ketika untung. Untung tuh kalau profit tuh bawaannya happy aja. Kalau pas lagi rugi bawaannya sedih aja. Marah, kena cut loss itu kan harusnya jual. Aduh, harusnya waktu MLPL 240 saya jualan gitu kan. MLPL berapa sih sekarang? 218. Oh ya. Wah, iya, kemarin sampai 240. Waduh, harusnya waktu 240 jualan gitu. Sekarang segini. Kuncinya kemudian waktu itu saya lupa jalan ceritanya gimana. Tapi yang jelas waktu itu saya dibilangin ketika ketika lagi seneng jangan terlalu seneng, ketika lagi sedih jangan terlalu sedih, ketika lagi profit, lagi make money ya jangan terlalu seneng. Jangan terlalu seneng ketika kita cuan terus misalkan, wah auto reject 3 hari berturut-turut auto reject. Jangan terlalu seneng karena bisa jadi itu membutakan, apa sih bahasanya ya, takabur jadinya, yaitu Kisanak ini terlalu ketakabur gitu. Nah, kayak gitu. Memang sih nggak gampang, butuh latihan, tapi ya nanti lama-lama bisa kok gitu, karena ya itu dilatih. Jadi jangan terlalu seneng kalau pas lagi untung terus, jangan terlalu sedih kalau pas lagi rugi terus. Hal penting berikutnya adalah ketahui kapan harus cabut, kapan harus nggak usah trading, kapan harus nggak usah ngapa-ngapain. Karena trading itu nggak cuman buy, nggak cuman sell, tapi diem aja itu juga trading. Mungkin Bapak Ibu, ini saya baru, kenapa ini saya ceritain, karena di minggu-minggu kemarin saya baru baca bukunya Trading Psikologi, judulnya itu yang ditulis oleh teman saya Vibo Princess Lindali, CFTE. Keren dia, ibu-ibu anak dua. Trading Psikologi ya, itu saya baca bukunya lumayan, bukunya menarik sekali, singkat bahasanya enteng tapi langsung ngerti maksudnya itu maksudnya. Bahasanya enteng, membahas psikologi trading, membahas ibaratnya kayak kita punya senjata, itu senjatanya kita punya senjata apa sih gitu untuk di market itu. Atau mungkin ada juga tentang kesederhanaan, keep it simple. Jadi di analisa teknikal tuh ada keep it simple, ya itulah. Bagaimana kita gambar-gambar, garis-garis, itu bukunya Lindali itu layak untuk dibaca, itu enak bahasanya. Nah, mengidentifikasi kondisi market itu juga penting. Bagaimana kondisi market misalkan lagi pandemi, misalkan lagi banyak bagi dividen, misalkan suku bunga dan kawan-kawan, inflasi itu. Tapi ya nggak harus terus jadi
jagoan banget sih nggak apa-apa, nggak, kalau nggak ngerti banget ya nggak apa-apa. Cuman maksudnya intinya adalah kalau misalnya kita berada di kondisi yang kita nggak ngerti mau apa, mendingan nggak usah. Jadi contoh kayak misalkan, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ingat ketika saya ditanya saham PNBS, Mas, PNBS analisanya gimana? Saya bilang saya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena ada satu faktor di sini, ada gap down, dia auto reject yang apa namanya, nyesek juga ya, auto reject, habis itu bingung mau ngapain gitu loh. Begitupun juga dengan saham-saham yang auto reject bawah, kayak apa sih namanya, Boga apa ya, Boga reject nggak sih? Oh enggak, BNBA, kayaknya BNBA. Nah itu, kalau ditanya BNBA gimana, saya nggak tahu. Jawabannya saya nggak tahu. Saya mau apa namanya, kalau ditanya nih trading BNBA ini analisanya gimana, saya nggak tahu, karena ini ada faktor auto reject bawah yang bikin saya itu nggak nyaman. Jadi harus, ketika marketnya memang nggak nyaman ya mending nggak usah, nggak apa-apa. Jadi yang namanya trader itu nggak cuman beli, nggak cuman jual, tapi juga diem aja, ya itu juga trading. Bagaimana saya tahu kalau saya harus apa namanya, keluar dari atau mungkin diem aja nggak apa-ngapain? Gimana caranya saya tahu? Kita kan punya strategi. Misalkan saya strateginya Bollinger Band misalkan. Kita kan punya strategi, contohlah Bollinger Band. Dengan punya strategi itu, dengan mengetahui kelebihan dan kelemahannya, dari situ kita bisa tahu kapan kita nggak perlu ngapa-ngapain. Contoh, katakanlah sahamnya PTBA misalkan, dengan trading strategi Bollinger Band, di mana saya kemarin ngajarin kalau candlenya di bawah middle Bollinger berarti nggak usah ngapa-ngapain. Nah ini kondisinya seperti ini ya, ini kita nggak usah ngapa-ngapain. Nah itu maksudnya. Jadi kalau misalkan ditanya ini udah murah nih, beli apa enggak, ya saya jawabnya nggak tahu. Bisa jadi dia lebih rendah, bisa jadi ntar bentar lagi rebound, bisa jadi. Tapi apakah sekarang mas apa namanya, yang nanti ya biar nanti aja. Kalau kondisi sekarang ya nggak tahu, ya udah diem aja, stay out aja, gitu. Simpelnya adalah ya, kalau misalkan Bapak Ibu strateginya ada trend follower gitu, trend follower yang kalau di saham kan cuman bisa pada saat bullish, ya berarti kalau lagi bearish ya nggak usah ngapa-ngapain kan, gitu aja. Simpelnya sih gitu aja. Terus bikin filter. Jadi saham itu kan ada 800, 1900 mungkin apa ya sawarannya kalau dihitung. Dari saham sebanyak itu, masa kita ngeliatin satu-satu tiap hari, tiap malam? Kan enggak. Bikinlah filter. Nah, nanti akan saya ceritain gimana cara bikin filternya. Gimana cara pakai filternya. Ini udah jam 10 ya? Oke, sip. Jadi kesimpulannya adalah, Bapak Ibu kalau misalkan mau sukses tradingnya, harus punya pemikiran yang mandiri, harus mau research, harus mau, teman-teman kalau misalkan mau jadi trader harus mau research, harus mau tahu ini indikator itu cocok nggak, kita bisa nggak pakainya, enak nggak pakainya. Misalkan saya pakai ADX, ya tahu, ngerti, cuman cocok atau enggaknya ya belum tentu cocok. Tapi bisa jadi ada juga yang cocok sama ADX, bisa jadi. Kemudian teman-teman perlu tahu bahwa yang namanya trading itu nggak langsung auto kaya, itu nggak gitu konsepnya. Jadi jangan berekspektasi begitu trading, wah itu langsung kaya, itu enggak. Tapi kayaknya pelan-pelan sih. Lama-lama kan ya tinggal sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit aja. Terus kemudian risk management itu penting. Jadi supaya ketika Bapak Ibu rugi, itu ruginya sedikit. Nanti saya ceritain gimana cara saya manajemenkan risiko. Tapi ketika untung bisa banyak. Tuh. Terus
konsisten. Bapak Ibu harus konsisten. Kalau misalkan sudah punya trading strategi, udah itu aja. Misalkan yang lain, saya bisa cuan pakai Ichimoku gitu. Lah saya nggak bisa, ya sudah, nggak usah dipaksakan untuk pakai Ichimoku. Kalaupun mau pakai Ichimoku, belajar dulu Ichimoku, habis itu di research dulu kelebihan kekurangannya gimana, kondisi market yang sesuai buat pakai Ichimoku kayak gimana, kurang lebih kayak gitu. Saya udah melakukan itu. Misalkan saya pakai Bollinger, ibaratnya di buku bilang, wah Bollinger kalau misalkan harganya di luar, candlenya di luar Bollinger jadinya gimana gitu. Kejadiannya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Nah itu di dulu ya, pertama dicatat dulu, catat baca, lama-lama hafal. Kecuali kalau memang Bapak Ibu ada yang sekali baca hafal gitu ya. Nah itu kalau tipe saya catat baca baru hafal. Konsisten jalankan trading strateginya walaupun lagi loss. Jadi misalkan wah loss sekali, loss 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu kan. Siapa tahu yang ke-7, ke-8, 9, 10 tuh berhasil. Nah, yang penting ketika lossnya itu kecil dan untung, kalau ketika untung gede. Dan jangan lupa untuk selalu rendah hati, selalu belajar. Kapanpun marketnya itu selalu berubah. Jadi ya ibaratnya yang saya suka di saham ini adalah kita nggak akan pernah berhenti belajar. Dan trader itu emosinya harus dikontrol. Jangan gampang terlalu happy ketika untung, jangan gampang terlalu sedih ketika loss. Rugi. Kasihan nanti keluarga kalau misalkan kita lagi loss gitu, terus habis itu kita marah-marah gitu, rugi. Ya kalau loss ya apalah, main sama anaknya atau jalan-jalan atau kuliner gitu. Nah, kalau loss kayak gitu ya, yang penting kalau lossnya kecil, kalau profitnya gede. Nah itu kan manajemen risiko. Jadi jangan ragu-ragu juga untuk stay away kalau misalkan kondisinya lagi nggak memungkinkan. Kalau misalkan nggak ada, kan kalau saya sebagai broker, iya saya menyarankan ayo Bu trading, beli jual enggak ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya sebagai trader ya enggak, saya akan bilang ya kalau pas lagi marketnya nggak bagus ya ngapain beli, ngapain masuk kan gitu. Kalau misalkan marketnya lagi sideways, ngapain beli di atas, belinya di bawah, di support. Tapi kalau pas lagi sideways ya ngapain beli kan gitu. Kalau broker ya kalau lagi sideways belinya di support. Habis ini saya kalau broker ya belinya di support. Kalau trader ya beli di support boleh, cuman ya ngapain, mendingan nanti aja kalau lagi bullish gitu maksudnya. Apapun itu, kalau misalnya Bapak Ibu udah profit ya happy lah dengan profitnya. Kalau loss ya jangan terlalu dibawa sedih, karena nggak ada harga yang terlalu rendah saat bearish. Jadi kalau misalnya lagi bearish itu nggak bisa bilang harganya udah murah nih ya. Harga kalau pas lagi bearish, dulu ada yang pernah bilang ke saya kalau harganya turun itu bisa lebih turun lagi, kalau harga naik kok harganya bisa lebih tinggi lagi gitu. Nah, mari kita abaikan yang omongan nggak bermutu ini. Kita lanjut ke AMI Brokernya. Oke, di AMI Broker itu ada, sebelumnya bukan di AMI Broker ya, di Google Drive. Di Google Drive itu AFL bit.ly/AFL cuan copet. Nah, di situ itu nanti linknya akan terkonek ke Google Drive. Di Google Drive itu akan ada banyak AFL yang saya pakai. Nggak semua sih, cuman ya dipakai ganti-gantian karena marketnya beda kondisi gitu. Tapi ada satu AFL yang saya pakai buat filter, itu AFL Explore MACD plus Bollinger Band. Ini yang AFL-nya itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa download. Setelah download kemudian bisa dipasang di AMI Brokernya masing-masing. Itu di folder formula, chart formula. Nah, ini tinggal di copy paste aja
foldernya nanti dia akan ngedetect. Nah, yang saya lakukan adalah saya klik kanan di bagian explore MACD, kemudian klik analisis. Untuk kondisi kemarin, itu tanggal 30 April 2021. Nah, di sini di bagian parameter, jadi ada tombol di sebelah kiri tulisan formula. Ini tombolnya tulisannya parameter. Di sebelah kanan yang gambar obeng sama kunci ini. Di sini ada parameter tombol, diklik aja. Mode filter ini ada beberapa. Jadi ada MACD di atas 0. Kalau MACD di atas 0 ini saya sambil lihat itunya ya, itunya lagi AFL-nya. Jadi, nah ini mulai dari sini. Ya, hilang. Nah, ini. Jadi, setting filter itu ada yang modenya di atas 0, MACD di atas 0. MACD di atas 0 itu berarti saya pakainya memang MACD-nya di atas 0 dan ditambah closingnya di atas moving average 60, ditambah filter value-nya itu di atas 3 miliar. Ini kurang gede ya. Nah, filter value di atas 3 miliar, kemudian closingnya di atas Bollinger Bottom, jadi nggak di luar Bollinger Band, nggak di luar area Bollinger Band yang bawah pastinya. Jadi saya cuman pakai di atas saya pakainya di atas Bollinger dan di bawah Bollinger Top, jadi di dalam area Bollinger Band-nya. Terus kemudian Bollinger Middle-nya nanjak, itu ceritanya yang MACD di atas 0 kayak gitu. Nah, ini yang lainnya juga bisa dibaca sih. Ini filter sama dengan satu, ini cuman tujuannya cuman biar sahamnya ketarik semua. Kalau pakai apa namanya, data feednya JUC itu kan saya perlu narik datanya semua dulu sampai masuk, baru saya explore ke yang lain ya. Jadi untuk pertama itu biasanya saya pakai filter MACD. AFL itu singkatan dari apa? AFL itu singkatan dari AMI Broker Formula Language. AMI Broker Formula Language. Nah, itu bahasa pemrogramannya untuk si AMI Broker ya. Jadi dengan AFL itu kita bisa bikin indikator, kita bisa bikin explore, kita bisa bikin backtest. Misalkan kita punya strategi buy sama dengan apa-apa gitu. Ketika indikator di atas 0 atau apalah gitu. Terus habis selnya kriterianya A, B, C, D itu bisa. Terus habis itu di backtest dengan buy sell di saham apa gitu. Hasilnya berapa persen dalam periode tertentu. Nah, dari situlah si backtestnya itu membantu kita untuk punya trading strategi itu. Tapi salah satu pesan saya adalah jangan terlalu perfeksionis ya. Jadi kecil kemungkinan misalkan golden cross stokastik, MACD stokastik, MACD golden cross stokastik golden cross, kemudian MA-nya juga golden cross, itu jarang sekali kejadian tersebut terjadi dalam satu hari. Terjadi dalam satu candle yang sama, itu jarang. Jadi jangan terlalu perfeksionis. Terus kemudian AMI Broker nggak ngerti, belajar. Kalau misalkan sebagai nasabah sih iya sih ya, nanya saya gitu, Mas ini bagus nggak, itu sih nggak apa-apa. Cuman sebagai trader saya akan menyarankan untuk belajar AMI Broker atau trading platform chart platform lain kayak TradingView, kayak mungkin ada yang masih pakai Metastock, tapi paling gampang AMI Broker sih menurut saya. Terus kemudian ini ada MACD perfect, artinya ya yang suka perfeksionis. Kadang saya kalau pas lagi marketnya bullish aja ya, itu saya nyarinya yang paling bagus apa aja sih, ya udah itu aja sih yang saya pilih. Kadang kayak gitu. Tapi ketika marketnya lagi jelek sekali, saya akan pakainya paling yang ini, MACD-nya yang aman. MACD-nya yang aman gitu. Jadi saya pakainya, kondisinya kemarin kan si komposit, ini komposit mana ya? Komposit IHSG. Nah, IHSG sendiri kan minus 0,3% kan, apalagi candlenya ini bearish engulfing, posisinya di middle Bollinger, masih di bawah moving average 60. Jadi saya mau cari saham pakainya yang MACD-nya aman aja. Nah, jadi dari awal tadi otomatis Bapak Ibu ngerti ya, yang saya pakai jadi di sini kan ada MACD nih. MACD-nya itu buat apa sih? Cuman buat filter tok. Jadi MACD-nya itu cuman buat filter.
Kalau saham yang di bawah MACD-nya di bawah 0 itu kan cenderung bearish. Kalau di atas 0 cenderung positif, cenderung bullish. Ya udah, berarti kan saya cukup cari saham yang AMI brokernya di atas 0 kan gitu. Setting tanggalnya tanggal 30, kemudian parameternya saya ubah, MACD-nya aman gitu kan. Explore. Dari hasil explore ini akan ketemu beberapa saham. Tanggal 30 benar kan ya? Nggak ada sahamnya. Oh, salah. Ini tanggal 1, salah pencet, maaf. Tanggal 30. Explore, pantesan nggak ada. Nah, ini kan keluar nih beberapa hasilnya nih. Kemudian ini di sebelah kanan ini ada plus minus. Plus minus ini ROC. ROC ini cuman ceritanya kemarin itu dia minus berapa sih, plus berapa sih, kayak gitu. Nah, ini kelihatan nih MLIA kemarin auto reject. Nah, itu MLIA ya. Ada apa ya dia auto reject? Jarang-jarang. Tapi ya apapun itu, Zinc juga naik 9,8%, nggak usah. Medco kemarin udah direkomendasikan. BRMS kemarin break 94. Nah, ini dari hasil ratusan saham ketemulah beberapa saham yang MACD-nya aman gitu. Aman ya artinya ya merahnya MACD-nya di atas 0 lah ya. Di sini kita cuma tinggal lihat kondisi. Kita kan carinya yang trending ya, yang tren, yang ada trennya, ada bullishnya. Berarti yang kita butuhkan itu adalah kita ini hafalan sih, tapi nanti lama-lama Bapak Ibu tuh bisa hafal. Satu, kalau MACD bullish itu berarti pasti di atas 0. Kalau MACD trennya apa? Kalau harga saham lagi bullish, MACD-nya pasti di atas 0. Kalau harganya lagi bullish, histogramnya pasti hijau. Kalau histogramnya merah, jadi contoh, kalau histogramnya merah, MACD-nya di atas 0, pasti lagi koreksi harganya. Itu hafalan sih. Tapi lama-lama hafal. Kalau misalkan MACD-nya di bawah 0, itu pasti lagi bearish. Itu. Kalau MACD-nya di atas 0 lagi bullish, dan yang kita cari berarti kan yang MACD-nya lagi di atas 0 dan yang histogramnya hijau, dan yang kapan belinya ya kalau stokastiknya itu golden cross. Kenapa stokastiknya golden cross? Karena gini, kalau misalkan stokastik itu kan dia menunjukkan, dia membantu saya untuk melihat, memvalidasi apakah beneran bullish, beneran bearish, atau lagi sideways beneran. Nah, ketika lagi bullish, ketika saham lagi bullish, stokastik itu akan berada di area oversold, di atas area kebalik. Ketika saham lagi bullish, stokastik itu akan berada di atas area oversold, di atas 30. Nah, ketika lagi bearish ini kalau yang zoom di sini, ini annotationnya mana? Kok nggak muncul? Nah, ketika lagi bearish, stokastik itu akan berada di bawah area overbought, nggak nyampe. Nah, itu apalan sih, tapi nanti lama-lama apal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika stokastiknya itu golden cross, tapi kalau golden crossnya di area oversold, ya saya nggak apa-ngapain. Tapi kalau dia golden crossnya itu di atas area oversold, kan saya nyarinya bullish. Berarti kalau bisa sampai golden cross di atas area oversold, bagus dong, gitu maksudnya. Jadi si BMTR, jadi sesuai dengan tema hari ini, langkah mudah untuk menguasai analisa teknikal. Mulailah dari yang paling gampang, MACD. MACD paling gampang. Kenapa paling gampang? Di atas 0 itu berarti bullish, di bawah 0 berarti bearish. Kalau histogramnya positif, berarti dia lagi tren lagi nanjak. Kalau histogramnya merah, ini berlaku di saham ya. Kalau histogramnya merah, berarti kemungkinan lagi ada koreksi, kayak gitu. Oke, ulangi tipsnya. Langkah mudah menguasai analisa teknikal ini hasil rangkuman saya, pembelajaran saya, ibaratnya kayak gitu ya. Mulailah dari MACD. Kita cari yang ada trennya kan. Kita cari tren follower kan. Jadi mulailah dari MACD, start dari MACD di atas 0. Carilah saham-saham, start dari filter. Carilah saham dengan MACD di atas 0.
Nah, MACD di atas 0, kemudian apalagi sih tandanya kalau marketnya atau sahamnya lagi bullish? Tandanya satu, MACD di atas 0. Yang kedua, stokastik itu pasti di atas oversold, pasti di atas 30. Yang ketiga, candlenya itu pasti di atas middle Bollinger karena bullish, pasti di atas middle Bollinger. Syukur-syukur kalau di luar area middle Bollinger gitu. Tiga itu itulah contekannya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kan kita kemarin kan sempat belajar MACD nih, MACD gimana sih, terus kemudian ada yang pernah inget apa ya, coba kita buka. Oke, sama apa ya, saya pun lupa. Ralph. Nah, si siapa namanya, Ralph. Oke, kita zoom in. MACD di atas 0, histogramnya negatif. Dari MACD mungkin dia akan bilang bullish, tapi kalau bullish harusnya kan stokastiknya nggak masuk ke area oversold. Nah, ketika ada pertentangan ya, ada konflik seperti ini, apa langkah yang akan diambil? Cabut, stay away. Pada saat kondisi sebelumnya itu pernah ada rekomendasi buy break Ralph, buy break 865. 865 itu pada saat tanggal 23 dia breakout 865, tapi beberapa hari berikutnya, 2 hari berikutnya harga turun ke bawah 815. Disitulah cut lossnya. Nah, pada saat dia itu apa sih namanya, nanjak ya, harganya naik, harusnya itu stokastiknya golden cross. Kalau memang dia itu lagi bullish, kalau memang sahamnya itu lagi bullish, harusnya stokastiknya golden cross di atas oversold, harusnya seperti itu. Tapi ternyata enggak, berarti ini ada kemungkinan ya enggak sesuai sama trading strategi kita. Berarti jangan masuk ke si Ralph itu, ceritanya gitu. Misal kita buka Java ya, kenapa saya pilih main daripada Java? Si Java ini posisinya walaupun dia masih bisa rebound di atas moving average 60, tapi si stokastiknya masuk ke area oversold. Nah, ini yang saya nggak suka. Ini periode 5 stokastiknya, jadi periodenya time frame-nya pendek. Nah, beda cerita dengan si main. Kalau si main, ini posisi dia rebound itu ada di middle Bollinger. Ini candle higher low-nya itu ada di middle Bollinger. Beda ya, si Java tadi kan di bawah middle Bollinger. Ini buka lagi Java. Nah, ini candle higher low-nya itu di bawah middle Bollinger, tapi si main itu di area middle Bollinger-nya. Dan si stokastiknya dia keluar dari area oversold pada saat dia rebound itu keluar dari area oversold. Kita lihat si Java. Oh, sama sih. Tapi yang jelas posisinya si main, saya lebih suka posisinya main. Nggak tahu ya ntar besok naiknya kencengan siapa. Semoga aja sih kencengan main. Gitu ceritanya. Oke, saat filter untuk beli saham besoknya pakai stokastik 5. Kalau stok tadi 10 itu untuk tren kah? Nah, itu beda lagi. Itu untuk ngelihat divergen. Saya pakai 10. Kenapa nggak ada yang nanya kenapa kok 10 kenapa bukan 5? Oke. Jadi gini, kenapa pakainya 10? Karena dalam 1 bulan itu kan biasanya kan ada 20 hari market. Nah, saya bagi 2 lagi jadi 10. Intinya biasanya sih parameter periode indikator saya sih antara 5, 10, 20. 5, 10, 20 kayak gitu tok. Ini sebenarnya di sini ada moving average. Moving average-nya itu 20 sama 60. Ini yang ini. Ini merah sama biru itu moving average 20 sama 60. Histogramnya tuh orange, MACD di atas 0 tadi. Makanya ketika nih histogramnya merah, MACD-nya di atas 0, kemungkinan dia lagi ada koreksi. Kemungkinan pada saat itu dia lagi ada koreksi gitu. Koreksinya itu maksudnya ini
yang koreksi pada saat di tanggal antara 19 sampai tanggal 28 itu kan koreksi kan. Nah, itu saya bilang koreksi. Koreksinya pas lagi di area support lagi. Wah, itu gitu maksudnya. Itu kenapa saya lebih pilih main daripada Java. Jadi kalau Bapak Ibu tanya kenapa sih? Nah, itu saya akan ceritanya seperti itu. Itu. Ya. Oke, setelah dieksplor nanti kan ketemu beberapa kan. Yang saya abaikan itu adalah yang sudah naik kenceng. Sudah naik kenceng itu diabaikan aja. Kayak keren itu diabaikan aja. Tapi boleh nggak diabaikan kalau ketemu inside bar. Itu. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang inget ya, saya strateginya apa aja. Saya punya strategi candle bull higher high higher low, lower high lower low, inside bar dan outside bar. Ada lagi strategi yang ini Bollinger Band ini, ada lagi strategi yang divergen, ada lagi pakai yang MACD, ada yang pakai stokastik, ada juga ini di sini kalau misalkan Bapak Ibu ada yang lihat siapa namanya? AFL yang ada di Google Drive. Di sini ada siapa namanya? Alligator. Itu juga ngebantu saya, terutama yang kuning-kuning ini. Panjang ceritanya ya, nggak apa-apa sih. Nah, kalau misalkan sudah naik kenceng, diabaikan saja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ketemu inside bar, itu jangan diabaikan, karena disitulah posisi terbaik untuk average up. Ini ada inside bar. Nah, untuk yang inside bar juga di video sebelumnya, waduh baru ngomong. Inside bar di video sebelumnya sudah ada yang jelaskan. Inside bar oke. Singkatnya adalah kayak gini. Higher high higher low tahu ya. Jadi candle high-nya yang kedua, candle kedua itu high-nya itu lebih tinggi daripada yang pertama. Terus lower high lower low. Kalau high-nya turun, low-nya juga ikut turun. Terus kalau inside bar pattern itu kalau misalkan ada candle yang posisi high sama low-nya itu berada di dalam area candle sebelumnya, itu inside bar. Kalau outside bar berarti kebalikannya. Nah, misalkan candlenya seperti ini. Bodinya itu boleh kecil, boleh besar. Misalkan bodinya kayak gini. Ini inside bar yang kayak gini. Ini inside bar juga. Outside bar itu juga bisa kayak gini. Nah, ini kayak gini bisa dibilang outside bar juga. Nah, inside bar dan outside bar itu untuk sideways. Nah, itu nanti ketika Bapak Ibu udah sering baca, nanti lama-lama hafal sendiri. Tipenya saya gitu soalnya. Dibaca berulang-ulang nanti lama-lama hafal sendiri. Kalau higher high higher low, belinya kalau misalkan di candle ketiga itu breakout ke atas high, cut loss-nya di bawah low. Kalau lower high lower low, kondisinya udah punya barang. Jadi ketika harganya naik, terus kemudian ada lower high lower low, di hari ketiga kalau harganya turun ke bawah low-nya itu jualan. Inside bar berarti lihat high-nya di mana, low-nya di mana. Kalau breakout itu berarti sinyal beli, kalau breakdown itu berarti sinyal jual. Kalau outside bar pattern juga sama, dilihat high-nya sama low-nya. Kalau misalkan dia breakout berarti beli, kalau cut loss, kalau ke bawah berarti dia cut loss, kayak gitu. Oke, kita baca sekarang. Kita baca. Berarti keren ini sekarang lagi outside bar? Enggak sih. Ini lagi higher high higher low. Kan posisinya ini kan, ini high lebih tinggi dari sebelumnya. Ini low lebih tinggi dari sebelumnya. Higher high higher low. Tapi kan udah naik tinggi, yang jangan dibeli lah. Belinya kapan terakhir? Ya ini waktu dia breakout ke atas inside bar ini. Ini terakhir dia beli, enak. Ini sebelumnya ini ada inside bar lagi. Nah, kayak gitu. Pertama belinya kapan? Waktu beli ini, waktu breakout ini. Ini kan ada keluar dari area Bollinger nih. Keluar dari area Bollinger itu artinya tren bullishnya kuat. Kalau keluar ke atas maksudnya itu tren bullishnya kuat. Kalau di bawah ya tren bearishnya juga kuat maksudnya. Terus kemudian ketika ada harga yang naik ke atas high yang saya kasih panah ini, ya itu
sinyal berinya. Kenapa? Karena yang namanya bullish itu kan kayak gini kan. Nah, zigzag naik. Kita bisa tahu bullish. Nah, ini juga ada di video sebelumnya. Kalau misalkan ada higher high dan kalau ada higher low. Nah, dengan dia bisa breakout ke atas ini, berarti kan ada higher high. Disitulah bullish. Itu. Berarti mantengin lilin before index close. Pak, ini saya mantenginnya kan setelah market tutup, Pak. Pas lagi santai gitu, ya udah diliatin sahamnya. Jadi kan harganya kan nggak berubah, enak. Makanya saya heran itu ada orang yang bilang saya saham pengennya 24 jam. Terus kalau saham 24 jam tuh saya tidurnya kapan? Gitu. Karena nganalisanya itu pas lagi santai. Ini pun saya nganalisa kayak misalkan mana ya? Nah, ini. Saya nganalisa si gold aja kalau pas lagi istirahat gini kan. Nah, posisinya recently GC garis 0. Oh, golden cross 0 pindah. Oke. Ya kalau pindah itu enggak sih, saya enggak lihat pindahannya. Pindahan lagi. Waktu pindah dari negatif ke positif saya nggak lihat. Kenapa? Karena kalau sideways itu kemungkinan tuh sering nabrak garis 0. Itu kalau sideways. Ini contoh ya, contoh. Ketika si kren lagi sideways, ini kan dia nabrak atas bawah si stokastiknya. Saya apalnya kalau sideways pasti apalnya Antam. Coba kita lihat Antam. Nih, Antam flat, dia lagi. Oh, ini pas kebetulan nabrak atas sih. Oke, tadi pada pertanyaan apa ya? Oh, kumisnya juga dihitung, guys. Iya, Pak, kumisnya dihitung. Oh, ini bagus ya dikasih nama kumis. Saya kasih namanya rambut sama ekor. Itu ada pertanyaan di atasnya hoki. Bentar. Hoki kalau tanggal 30 itu break 252, tanggal 30 break 352. Kenapa bukan break 250? Oh, oke. Kenapa bukan break 250? Jawabannya karena ini. Kasih panah aja wis. Nah, ini. Ini kan lagi turun ya. Terus kemudian ini naik. Nah, ini kan sideways. Sideways. Ini kan inside bar. Jadi inside bar itu hitungannya sideways. Jadi kenapa buy break 252? Karena ini sideways. Ini inside bar. Ini 1 2 3 4 ini kan 4 candle ini kan belum keluar 252. Jadi itulah sebabnya kenapa buy break 252. Gitu. Hah, agak blur, masa sih? Internetnya kali. Nggak mungkin Ami Broker blur. Hah, buram. Kaget saya. Apa tadi ya? Hoki Golden Cross 0. Golden Cross 0 nggak ada karena itu kemungkinan jadi sideways, makanya saya nggak suka itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau apa sih namanya? Apa internet saya yang lagi jelek ya? Kalau misalkan Bapak Ibu mau, coba saya cek dulu. Start. Dari tadi bulan, ya ampun. Auto rotate. Cek. Oke. Iya ya. Internetnya berarti. Oke, embunnya sudah hilang. Nah, ceritanya kalau misal ini saya suara jadi double malah. Live meeting. Oke. Nah, ceritanya kalau misalkan Bapak Ibu mau start dari mana? Startlah dari MACD, carilah yang MACD-nya di atas 0. Kalau misalkan nggak ketemu, ya udah nggak usah.
Terus kalau udah ketemu, carilah yang candlenya di atas middle Bollinger. Karena kalau nggak di atas middle Bollinger berarti lagi bearish atau lagi koreksi atau lagi pindah tren. Terus kalau misalkan sudah, hitunglah hitunglah risk and rewardnya. Contoh ya, contoh risk and rewardnya gini, cara ngitungnya. Contoh, ketika ini di sini ada inside bar tanggal 21 22, ini ada inside bar, pasang cut loss pasang out loss. Mana Excel saya? Excelnya hilang. Di dalam Google Drive-nya itu juga ada Excel. File Excel-nya itu bisa dipakai untuk risk management. Jadi gini, misalkan pertama ini sahamnya katakanlah apa sih namanya, Keren. Kemudian asumsikan pada saat itu ini ya, kita pakai bar replay aja. Just. Nah, ceritanya kayak gini bentuknya. Jadi buy kalau misalkan breakout 118. Di atas 118 itu kan 119. Kemudian cut loss di bawah 102, di bawah 102 itu kan 101. Nah, di sini akan langsung otomatis tertulis andai Keren itu baru breakout itu termasuk sinyal beli. Iya sih, sinyal beli. Breakout 118 kan maksudnya, iya itu sinyal belinya. Nah, ini kan buy-nya di 119, cut loss di 101, risk-nya kan otomatis tertulis 18. Nah, misal kita punya barang atau kita punya portofolio katakanlah 10 juta misalkan. Dari 10 juta itu kita bikin aturan sendiri. Mau beli alokasi saham maksimalnya itu berapa? Katakanlah misalkan maksimalnya itu 2 juta misalkan. Oke, dari 2 juta ini saya pengen membatasi setiap transaksi maksimal itu kerugiannya hanya itu 5%. 5% dari total dari total dari transaksinya itu rugi maksimal hanya 5% aja. 5%. Nah, sekarang 5% dari 2 juta. Ini saya tambahin 0,4 soalnya kan fee beli jualnya kan 15.25. Jadi 5% dikurangi 0,4 berarti 4,6. Nah, intinya adalah dari alokasinya itu dikalikan risknya, kemudian dikalikan dengan risknya dibagi dengan intinya sih udah ada rumusnya sih, dibagi dengan resiko per lembarnya, per lembar sahamnya, per lot lah ibaratnya. Resiko per lot ini kan ada dibagi 100. Resiko per lotnya. Nah, jadi di sini akan tertulis 51 dan yang di kanannya 168. 168 ini maksudnya adalah dengan duit 2 juta kalau beli di 119 itu dapatnya 168 lot. Tapi kalau beli 168 lot itu resikonya itu lebih dari ini 5% dari 2 juta itu adalah sekitar %, 100.000. Ya, saya nggak terlalu cepat ngitung 100.000. Oke, jadi 5% dari 2 juta itu kan 100.000. Nah, maksudnya itu kalau misalkan ruginya itu maksimal 100.000, belinya itu jangan 168 lot tapi 51 lot aja. Jadi ketika kita beli 51 lot, kita tuh cuman keluar duit 600.000 sekian, tapi resikonya itu 100.000 tok. Nah, ini ada pertanyaan, Excel ini ada di Google Drive juga ya? Iya, ada semua kok, santai aja. Nah, kalau kita belinya cuma 600.000, kita belinya cuma 51 lot, ruginya itu cuma 100.000. Rugi kalau turun ke bawah 102 ya. Kalau cut loss di bawah 100, kalau cut lossnya di 101 itu cuma 100.000 hilangnya, kecil kan. Nah, dengan risiko yang sekecil itu, ketika kita kena gebuk, itu rasanya tuh nggak sakit gitu loh. Rasanya tuh nggak kayak di makan di
tampol sama si beruang. Jadi katakanlah sekarang beli di 119 misalkan, terus habis itu harganya nah misalkan 119, kemudian terus sampai harga hari ini. Dengan sekarang 119, beli di 119, sekarang harganya 149, itu kan berarti udah untung 30 rupiah. 30 rupiah dibagi 119, itu udah untung 25%. Lumayan kan? Jadi strateginya ruginya itu cuma 100.000, tapi kalau untung 25%. 25% dari 600.000, 150. Kayaknya sih memang nggak, kalau dari segi rupiah itu memang nggak terasa ya, nggak terasa. Cuman kalau itu dilakukan terus menerus dan konsisten ya, akhirnya kita bisa beli saham yang resikonya gede sekalian. Jadi nggak peduli ini saham ini kan, kalau kita hitung manual dari 108, dari 119 ke 101 itu kan ada 18 rupiah kan. 18 rupiah itu aja dibandingkan dengan 119 itu aja udah 15%. Dengan resiko 15%, tapi kita cuma kehilangan 100.000. Jadi ya nggak masalah dong kalau sekarang untung 25% tapi 150.000, ya nggak apa-apa. Buat itu salah satu cara saya untuk membantu teman-teman yang bingung saya mau beli berapa sih gitu. Tujuannya itu supaya nggak kejadian contoh ini ada namanya nggak ya? Nggak ada namanya. Ada namanya nggak sih? Oh, nggak ada namanya sih. Nah, tujuannya itu nggak kejadian kayak contoh yang seperti ini. Misalkan dia itu beli di SNG harga 630. Coba kita cek ya. Di SNG. Nah, harga 630. Oh, beda tipis. Dia beli harga 630. Oh, berarti belinya di tengah-tengah. Dia beli harga 630. Kemudian belinya 1 juta. Dan dia nggak tahu harus cut loss di mana. Tuh, dia beli 17 slot. Iya, 17 slot. Harga average-nya 665. Oh. Harga average 665. Harga average 665 itu di mana? Oh, di atas ini. Dia beli di 665, sekarang 630. Terus dia bingung mau di cut loss apa enggak. Kalau misalkan Bapak Ibu ngelihat seperti ini kan, kondisinya kan ini malah belum beli. Nah, jadi pada saat itu teman saya itu melakukan 2 kesalahan dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama, dia beli tapi ya asal hajar. Yang kedua, dia beli tapi nggak ngitung size-nya. Padahal dengan ini, nah ini ya nominalnya 1 jutaan, portonya dia 4 juta. Jadi dia meresikukan 25% dari portofolionya. Terus kemudian dia juga nggak tahu harus cut loss di mana. Bayangkan kalau nolnya itu tambah 2. Kalau dia punya portofolio nolnya tambah 2. Nah, kayak gitu. Itu resikonya lumayan. Jadi daripada Bapak Ibu melakukan hal yang seperti itu, sebaiknya dari awal dibenerin dulu. Minimal belinya kalau misalkan dana 4 juta misalkan. Buat teman-teman yang masih baru gitu ya, dananya masih sengaja dananya kecil-kecil aja dulu misalkan. Ya udah dibagi aja nggak apa-apa sahamnya. Bagi beberapa, misalkan bagi 2, 3, 4, 5 gitu. Nggak apa-apa. Oke, pertanyaan berikutnya adalah sell-nya itu saat closing ya atau saat market sedang jalan? Jawabannya saat market sedang jalan. Tadi ada pertanyaan di atas ya kalau nggak salah. Kalau candlenya di atas middle BB tapi berada di bawah masa sih? Oh, berarti lagi bearish. Oke. Candlenya di atas middle BB tapi di bawah MA60. Nah, saya lupa ceritain. Moving average ini tadi kayaknya udah deh. Moving average ini itu saya pakai tujuannya itu untuk ngelihat apakah dia lagi sideways. Kayak gini, ini kan flat nih moving average-nya. Ataukah dia lagi trending.
lagi sideways atau lagi trending. Kalau misalkan dia lagi trending di atas moving average 60 dianggap bullish, kalau di bawah dianggap bearish. Coba ini ada nggak ya? Nah ini. Mungkin gini ceritanya. Jadi candlenya itu ada di atas middle Bollinger tapi masih di bawah moving average. Nah, mungkin dia lagi bearish, masih lagi bearish gitu. Maksudnya gitu aja. Ya nggak masuk ke watchlist. Pertanyaan berikutnya, sering saya jumpai itu pola candle di atas middle tapi di bawah EMA 60. Oh iya. Iya, jadi di atas middle tapi di bawah EMA 60. Sebaiknya sih nggak usah. Mendingan sih cari yang di atas EMA 60. Contoh. Nih, yang ini kayak gini, kondisi seperti ini. Ini kan posisinya kan di atas moving average 60, MACD di atas 0, terus kemudian ini ada higher low. Itu higher low itu buy break 472, cut loss-nya di bawah sini, cut loss-nya di bawah 390. Itu bisa panjang sekali itu kalau nggak kena. Jadi itulah keindahannya bullish. Burem lagi. Aduh, internet saya kayaknya nggak beres. Nggak apa-apa lah, nanti YouTube-nya pasti clear. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Bukan disensor. Kayaknya internetnya lagi nggak beres ini. Jadi pasti ntar di YouTube juga di YouTube pasti nanti bersih gambarnya. Tenang aja. Oh iya ya, kayaknya sih IndiHome lagi nggak enak. Ada lagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya? Partisipan 47, yang daftar 150. Oke, kita lakukan dengan cepat ya. Yang pertama, kita ulangi lagi. Dari AMI Broker ketemu analisis. Langkahnya kayak gimana? Pertama, buka chartnya dulu, kemudian klik kanan explore ini, klik kanan AFL-nya, kemudian klik analisis. Nah, analisis kalau tadi kan ini kan nempel di sini ya. Biasanya saya klik kanan floating, habis itu saya bikin kecil. Jadi saya tetap bisa, kalau yang layarnya satu tetap bisa lihat hasil ekspor, tapi lihat chartnya juga. Channel YouTube-nya apa? Channel YouTube-nya itu youtube.com/cuancommunity. Kalau MM seperti ini gimana Mas? Modal 100 juta. Oh, gampang. Oh, lupa. Kalau yang ini, saya itu setiap pembelian walaupun sahamnya sama itu dianggap modalnya berbeda. Jadi ini saya nggak tahu ini lebih bagus apa enggak, tapi ini yang sepertinya saya sadur dari sebenarnya saya belajar itu dari orang dagang. Jadi bukan bapak ibu saya, tapi ada beberapa nasabah, dia itu sistemnya kalau beli barang itu dicatat harganya dan dicatat jumlahnya, dan bukan average-nya, tapi dicatat harganya dan dicatat jumlahnya. Jadi itu dianggap nanti kalau misalkan jual barang berapa lot, itu yang dianggap buat jual barang yang harga berapa, jual harga berapa gitu. Nah ini saya ketikkan aja ya. Kalau AFL-nya itu di bit.ly/AFL cuan community. AFL cuan copet. Oh, buy and weakness. Oke, buy and weakness. Oke. Buy and weakness ya. Nanti saya ingat-ingat. Nah, jadi kalau misalkan money management yang modalnya 100 juta, alokasi beli maksimal itu 10 juta. 10 jutanya tulis di sini. Ini nolnya kurang 1. Nah, terus kemudian ada lagi bukan 25% ya. Jadi pembelian sahamnya itu bukan pembelian saham berikutnya 25%, berikutnya 30%. Enggak gitu. Tapi
dihitung sesuai dengan risknya. Jadi kalau misalkan harganya misalkan average up, misalkan ini 140, cut lossnya di bawah 12 di bawah katakan 135 lah. Kemudian di sini, nah angkanya ini akan berbeda, jumlah lotnya itu akan berbeda. Yang tadinya ini belinya 255, habis itu ketika di 140 breakout belinya itu 920 lot. Intinya beda-beda, tapi ketika dua-duanya ini kena loss, ruginya itu cuman 5% dari 10 juta. Gitu. Kadang lot, oh salah, 714 max 5 lot, sorry. Nah, ini. Jadi kalau misalkan lotnya itu 255, max lotnya 840, berarti yang dipakai yang paling kecil 255. Begitupun juga ini lotnya kalau 920 ini 714, yang dipakai 714 gitu. Jadi kalau belinya 714, resiko paling besar kalau kena cut loss itu cuman kena 5% dari 10 juta. Sama itu. Gitu maksudnya. Oke, buy on weakness strateginya bagaimana? Buy on weakness strateginya adalah ketika buy on weakness itu maksudnya bukan lagi bearish ya. Buy on weakness itu adalah beli ketika bullish tapi lagi koreksi. Kita kasih contoh buy on weakness untuk saham BBTN. Kasih contoh. Jadi ketika BBTN di periode Januari Februari itu kan waktu di Desember 2020 dia sempat sampai harganya 2000. Habis itu dia turun, habis itu katakanlah naik lagi. Nah, dia sempat sampai turun sampai ke 1505. Nah, itu lotnya bisa lebih gede. Iyalah, hitungannya beda soalnya. Jadi kalau yang max lot ini kan langsung ngitung dari 10 juta itu langsung dibagi dengan harga beli. Tapi kalau ini, kalau yang lotnya ini, alokasi lot itu ngitung dari resikonya 5 rupiah ini dapat berapa lot, gitu aja sih intinya. Jadi bisa lebih gede. Tapi kalau misalkan ada kejadian seperti itu, yang dipilih yang paling kecil, angkanya yang paling kecil. Nah, si BBTN ini waktu dia turun ke bawah moving average 60, dia itu kan berubah jadi bearish. Apalagi juga candlenya di luar area Bollinger Band yang bawah, jadi keluar area Bollinger Band. MACD-nya juga negatif. Nah, yang saya maksud buy and weakness itu adalah ketika di sini. Jadi ketika sudah naik, habis itu ada sedikit koreksi, kemudian di sini ada sinyal beli. Ketika di sini ada sinyal beli, disitulah momen untuk buy and weakness. Ya itulah maksudnya buy and weakness. Jadi bukan berarti buy and weakness itu belinya di bawah sekali, bukan. Enggak, saya enggak menyarankan seperti itu. Hal yang sama ketika di kondisi sekarang BBTN. Ini kan lagi bearish. Apa yang perlu dilakukan ya nanti aja, tunggu aja sampai dia balik lagi ke atas moving average 60. Misalkan moving average 60-nya di garis ini misalkan. Nah, tunggulah sampai harganya breakout ke atas moving average 60, kemudian ada koreksi. Nah, koreksi itulah yang saya sebut buy and weakness. Gitu ceritanya. Untuk menentukan berapa risk yang diambil atau apakah kira-kira atau menggunakan ATR, jawabannya adalah kalau misalkan saya punya duit, katakanlah saya transaksi beli satu barang 10 juta, asuransinya berapa gitu. Asuransi itu maksudnya berapa sih kerugian maksimal yang bisa diterima sebelum kena cut loss. Tujuannya itu supaya ketika 10 jutanya dibeliin barang, baliknya itu kalau rugi itu baliknya nggak cuma 3 juta 2 juta gitu, jangan, tapi masih lebih besar. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu misalnya ya dari 10 juta rugi 1 juta nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan kayak gitu ya, ininya diganti angkanya diganti ini 10 kan kayak gitu. Kalau misalkan dari 10 juta rugi 1 juta nggak apa-apa, rugi 1%, 10%, ganti aja 10% di sini. Nanti kan hitungan lotnya jadi ganti juga.
Nah, jadi 533. Jadi ketika break 119 dan cut loss di 101, ruginya itu cuma 1 juta, tapi dengan syarat belinya itu maksimal 6.350.000 gitu. Oke, sudah jam 11. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau misalkan nggak ada, kita lanjutkan minggu depan dengan tema yang berbeda. Ada lagi yang mau ditanyakan atau Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau usul temanya apa? Minggu depan sih teknikal lagi sih. Ini cuma lagi iseng-iseng saya ngobrol hal lain selain teknikal. Bosan soalnya. Minggu depan kita ngobrol teknikal lagi. Bagaimana caranya? Elliott Wave. Elliott Wave. Elliott Wave itu panjang ceritanya. Ceritanya itu step by step dari itu ada itunya apa namanya? Jadi gini. Ada yang kompleks dan ada yang simple. Yang kompleks itu yang jelasinnya rumit. Ya itulah gitulah. Tapi nggak apa-apa, nanti suatu hari nanti akan ada Elliott Wave. Oke. Buru-buru Fibonacci ini saya nggak bisa menjelaskan Fibonacci sebaik si kakak Fibo Princess. Oke, kalau begitu saya sudahi dulu sampai dengan jam 11. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih yang meluangkan waktu di hari Sabtu ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita pelajari bersama bisa bermanfaat. Dan seperti biasa acara ini gratis, tidak dipungut biaya, terbuka untuk umum. Bayarnya cuma pakai doa. Doakan saya dan istri saya semoga bisa melahirkan dengan sehat dan selamat, dan anak saya bisa juga dilahirkan dengan sehat dan selamat ya. Amin. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita bicarakan tentang teknikal, analisa teknikal. Semoga sih marketnya kondisinya pada saat itu udah lebih bagus lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang.